Kalian cuma pikir percetakan uang itu ke inflasi. Tapi menurut gua ya, ini secara makroekonomi ini yang lebih parah dari inflasi adalah ketika uangnya dicetak, itu kan mengalir ke orang yang lebih punya duit. Oke? Paham nggak? Contoh, uang dicetak, ya kan? Stimulusnya di US, orang beli saham. Saham yang punya siapa? Ya orang-orang Elon Musk lagi yang tambah kaya. Dengan mereka tambah kaya, mereka beli aset, ya. Mereka beli aset keras, yaitu properti biasanya. Mereka dapat uang dari ngerampokin capital market dari orang-orang miskin, uangnya dipakai untuk dibelikan properti yang banyak, properti harganya skyrocket. Jadi itu bukan cuma di basing currency secara inflasi, CPI, enggak teman-teman, ya. Ini bukan cuma soal angka inflasi yang kalian harus paham, tapi ini adalah ketika gaji lu nggak naik, tapi aset kelas naik, itu mampus. Kenapa itu mampus? Nah ini gua udah mulai masuk ke bagian satu nih yang gue pengen bahas, yaitu sistemnya seperti apa. Ketika gue bilang tadi, gaji lu itu nggak naik, tapi aset lu naik. Orang contoh ya, gue punya properti. Kalau gue punya properti yang gue sewakan, apa yang gue pikir? Cuman satu, yang namanya yield. Ya, gue bisa dapat berapa persen dari properti capital yang gue keluarkan. Gue punya rumah 1M, ya kan? Pukul sederhana aja, 2,5%. Ya, gue at least mau yieldnya 2,5%. Masa gue mau 1% gitu kan? Sebenarnya nggak ada yang mau yieldnya 2,5%, tapi di Indonesia begitu ya. Kalau di Amerika bisa minimal 5% karena mereka nggak mau kalah sama depositonya. Tapi orang Indo kebanyakan bodoh kan. Jadi mereka properti 2,5% kebanyakan di sini. 1 miliar rumah itu bisa disewain, dikontrakin setahun tuh 25 juta. Jadi mereka itu ada persenan yang ada di otak mereka. Ini harus disewakan berapa? Rumah 2 miliar, ya kita sewakan 50 juta begitu. Kalian bisa cari aja di market yang memang begitu ya, 2,5%. Nah yield ini ya, orang yang tadinya gajinya UMR untuk kontrak yang 50 juta atau UMR lebih dikit kontrak yang 50 juta, itu ketika rumahnya jadi 3 miliar itu naik jadi 75 juta nanti. Jadi kontrakannya naik karena rumahnya apresiasi dan orang yang punya rumahnya minta yield. Nah ini jadi siklus kematian gue bilang ya. Otomatis itu menyebabkan rakyat tambah miskin. Jadi kalau umur 27, 28 disuruh menikah sama orang tuanya, terus kalau lu nggak bisa beli rumah, ya lu nggak akan memang tidak akan bisa beli rumah, paham nggak? Karena zaman mereka sewa naiknya nggak begitu, rumah nggak naik dari 1M sampai 3M dalam waktu berapa tahun. Lama sekali, rumah cuma 100 juta dulu. Sekarang rumah 1M lu cari di Jakarta itu di pinggir kali, di pinggir gang gitu. 1M tuh dulu bayangan orang itu rumah kayak di sinetron. Enggak teman-teman, 1M tuh rumah di pinggir gang di sini ya. You get fucking nothing dengan 1M. Itu uang yang gak ada artinya di Jakarta. Kalian harus paham, ini arah dunia ini ke sana. Nanti rumah 5M itu rumah di pinggir gang, dan lu bingung gitu, kenapa gue miskin gitu? Karena lu gajinya UMR, rumahnya naik. Orang yang punya duit dari hasil inflasi itu, ya percetakan duit itu, orang yang dapat keuntungan dari itu, mereka buy up property, bikin kalian tambah miskin. Jadi mereka mau gimana? Ya itu hanya satu, itu cuma masalah tentang tempat tinggal, housing. Edukasi, ya edukasi kita dirusak lah, gue bilang. Dirusak dengan ujian nasional dihilangin. Mereka kira kita negara seperti Finlandia, padahal jelas sekali kita di Indonesia itu negara Asia yang lebih cocok. Kalau mau nyontek yang maju, nyontek Cina. Ya, lu tes sampai mampus anak-anaknya. Anak-anak zaman sekarang